Pemirsa, selama 8 hari rapid test massal yang diadakan di Surabaya, lebih dari 9.000 warga sudah dites dan hampir 30% diantaranya reaktif rapid. Dalam tes massal tersebut diketahui tingginya kurva cenderung stabil. Di hari ke-8 diadakan sebanyak 9.130 orang warga mengikuti rapid test massal di Surabaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% diantaranya dinyatakan reaktif. Menurut Head of Medical Intelligence Dr. Sri Wulandari, rapid dan swab test massal di hari ke-8 ini Surabaya masih belum menunjukkan tren penurunan. Setiap harinya ratusan warga Surabaya reaktif terhadap rapid dan cukup banyak yang positif terhadap tes swab. Di hari ke-9 rapid test massal diadakan, warga mengantre secara tertib karena penyelenggara sudah menyediakan kursi berjarak. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, rapid test berlangsung padat dan cenderung berdesakan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hingga saat ini Surabaya masih menjadi pusat epicentrum COVID di Jawa Timur dengan jumlah kasus 2.880 atau sekitar 60% dari total kasus di Jawa Timur. Selanjutnya atas nama Putri Sisma Maulana Anas. Selanjutnya atas nama Kalmantus Sada. Steviana Olivia. Surabaya masih menjadi pusat epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Dalam rapid test massal yang diadakan, kurva kasusnya cenderung tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan Fatma Ayu langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Surabaya sejauh ini? Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini Surabaya masih menjadi pusat epicentrum COVID-19 yang ada di Jawa Timur dengan dari hari atau maksud kami tanggal 5 Juni 2020 jumlah kasus di Surabaya ini sebanyak 2.880 kasus dan ini ada peningkatan sebanyak 52 kasus dari tanggal 4 Juni. Dan Jawa Timur jumlah kasusnya sebanyak 5.547. Ini artinya memang Surabaya menyumbang sekitar 60% kasus dan hal ini yang membuat Surabaya tidak hanya menjadi zona merah melainkan zona merah pekat atau menghitam begitu. Dan dengan tingginya kasus ini Surabaya pun masih masif menggelar rapid test massal yang diadakan di beberapa tempat dan memang selama 8 hari diadakan. Total ada 9.130 warga yang mengikuti rapid test dan sekitar 30% diantaranya ini reaktif terhadap rapid test tersebut. Sedangkan untuk hasil yang reaktif maka dilanjutkan dengan tes swab, namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui hasilnya berapa jumlah positif dari tes swab yang diadakan oleh pihak panitia. Namun menurut penyelenggara sendiri kurva dari tiap kali rapid test yang digelar selalu tinggi begitu. Bahkan tingginya ini stabil di mana setiap kali dilakukan rapid test katakanlah sebanyak 500 orang lebih, 100 lebih diantaranya ini reaktif begitu. Kami tadi juga sempat memantau jalannya rapid test massal di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, bahwa dari hasil wawancara kami dengan petugas di sana mayoritas anak muda juga ternyata ditemukan banyak yang reaktif, bahkan lebih banyak dibandingkan rapid test yang digelar sebelumnya. Ada hipotesa dari panitia bahwa dimungkinkan tingginya angka di daerah tersebut dikarenakan masyarakat di sana cenderung suka melakukan budaya cangkruk atau nongkrong bersama begitu, atau melakukan berkumpul begitu. Dan lalu kami tadi juga sempat menerima informasi apabila dalam tes massal tersebut hasil tes swabnya positif, maka mereka akan diisolasi di salah satu hotel yang ditunjuk Pemkot atau isolasi mandiri di rumah. Sementara itu pemirsa, jika biasanya rapid test massal di Surabaya ini berlangsung padat dan belum mengindahkan protokol kesehatan yang ada, hari ini rapid test massal berjalan ramai tertib. Hal ini dikarenakan di hari ke-9 panitia menyediakan kursi berjarak yang membuat para warga diharuskan mengantri secara tertib dan meminimalisir adanya berdesakan begitu. Baik, Marvin. Ya, Fatma, informasi terkini tim gugus tugas penanganan COVID-19 mengatakan bahwa Jawa Timur masih terdapat kasus tertinggi untuk positif sampai dengan hari ini. Bagaimana upaya Pemkot maupun Pemprov untuk menekan penyebaran COVID-19 di sana? Baik Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Surabaya dan juga Jawa Timur begitu. Seperti Pemkot Surabaya masih menyelenggarakan rapid test massal yang diadakan di beberapa titik dan hari ini merupakan hari ke-9 rapid test massal diadakan begitu. Dan memang rapid test massal ini kami masih belum mengetahui sampai kapan akan diadakan, entah itu 2 hari ke depan, 3 hari ke depan atau seminggu ke depan. Kami masih harus
menginformasikannya lebih lanjut begitu. Selain itu kami tadi juga sempat memantau di salah satu checkpoint, yakni tepatnya di Jembatan Suramadu. Tadi petugas masih melakukan pengecekan atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas karena memang cukup banyak warga dari arah Madura yang menuju Surabaya. Dan di PSBB tahap 3 di Surabaya Raya ini, pemerintah Pemprov Jawa Timur menyediakan rumah sakit darurat dengan kapasitas 300 orang yang ditujukan begitu untuk OTG dan juga pasien dengan gejala sedang hingga ringan. Berbicara terkait dengan OTG, memang di Surabaya ini cukup tinggi jumlah orang tanpa gejalanya. Maka dari itu Pemprov membuat COVID Hunter untuk menelusuri dan men-tracing kasus yang ada, tidak hanya di Surabaya saja, tapi juga di 10 kota kabupaten dengan jumlah OTG tertinggi di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tulungagung maupun Bangkalan Madura. Selain itu upaya diadakan kampung tangguh hingga ke RT RW juga terus dibuat, serta nantinya Jawa Timur akan membuat pesantren tangguh karena Ponpes di Jawa Timur sudah mulai menerima pesantren untuk kembali beraktivitas di pondok. Dan semua elemen diharapkan untuk saling bergotong royong dalam menangani dan juga mencegah kasus yang ada. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan baik itu dari segi pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 tidak hanya di Surabaya saja, tapi juga di Jawa Timur. Demikian, Marvin. Baik, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda, Fatma Ayu.